warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Fanciani dari Ilmu Komunikasi Public Relations. Dan saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu analisis strategi public relations dalam mempertahankan citra di masa pandemi COVID-19. Era informasi pada masa ini terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi berperan penting dalam menstimulus masyarakat untuk dapat mencari, mendapatkan suatu informasi, dan berkomunikasi dengan mudah. Strategi dan pendekatan yang diperlukan perusahaan untuk menjaga citra tetap positif harus selaras dengan kebutuhan perusahaan agar sesuai dengan rencana utama untuk tetap eksis dan survive di tengah-tengah COVID-19. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan itu adalah bagaimana analisis situasi strategi public relations dalam mempertahankan citra masa pandemi COVID-19, lalu bagaimana perencanaan dan program strategi public relations di masa pandemi COVID-19, lalu yang ketiga ada bagaimana tindakan atau aksi komunikasi public relations di masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir bagaimana evaluasi strategi public relations di masa pandemi COVID-19 PT Telkom Indonesia Jakarta. Public relations yang berarti hubungan masyarakat merupakan aktivitas komunikasi yang diperlukan bagi instansi pemerintahan atau perusahaan pemerintahan yang membangun citra, menciptakan pemahaman bagi masyarakat, opini, dan membentuk goodwill serta kerjasama. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang dapat membantu proses interpretasi dari suatu peristiwa. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menggunakan data 5W1H dengan pendekatan pencarian teori bukan pengujian suatu teori yang mengutamakan pengamatan dan keadaan alam. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu in-depth interview atau wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan dokumentasi dengan 3 teknik analisis data, yaitu yang digunakan adalah data reduction, data display, dan conclusion. Untuk temuan penelitiannya ini dilakukan dengan wawancara melalui media telepon WhatsApp pada tanggal 24 November 2020 di PT Telkom dengan Ibu Nova Yuanita selaku SO Internal News and Management dan Mbak Fasya Maudia selaku Internal News Management, Corporate Communication, dan Mbak Shida selaku External News Management. Lalu pertanyaan yang diajukan itu tentang media relations atau media partnership, manajemen relations atau manajemen hubungan, dan ada kontrol informasi. Untuk hasil penelitiannya itu adalah di analisis situasi itu dapat disimpulkan bahwa hubungan dengan media massa itu tetap dilakukan, namun karena seiring sedang COVID itu hanya dibatasi beberapa orang saja yang diundang. Dengan perencanaan dan program itu melakukan dengan partnership, kehumasannya dengan media relations. Lalu juga tindakan komunikasi yang dilakukan itu ada dengan cara press conference dengan para wartawan atau awak media melalui aplikasi Zoom meeting atau bertemu langsung dengan dibatasi orang. Dan evaluasinya itu adalah hubungan dengan media dan wartawan itu tetap terjaga dengan baik dan tetap dekat. Lalu juga ada kegiatan yang dilakukan oleh Telkom itu dipublish ke portal Telkom sendiri. Dan yang terakhir ada melaksanakan program CSR di masa pandemi COVID-19. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu public relations di PT Telkom tetap menjalankan seperti biasanya di masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga hubungan baik dengan publik internal dan eksternal. Usaha yang diterapkan oleh PR Telkom dengan memaksimalkan pelayanan kepada customer dan perencanaan program yang telah disusun perlu dilakukan evaluasi agar mengetahui umpan balik yang baik atau buruk. Adapun saran dari saya selaku peneliti yaitu dalam pengemasan informasi atau produk perusahaan melalui iklan yang ditayangkan oleh media diharapkan lebih mampu menyajikan konten yang lebih menarik sehingga dapat menimbulkan antusiasme dari konsumen. Lalu juga diharapkan kepada pihak public relations untuk lebih tegas lagi dalam memberikan penyuluhan SDM kepada karyawan agar kualitas pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tidak terulang lagi keluhan tentang pelayanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.